Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama ilmu nahwu dengan menggunakan kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah, yang mana kitab ini adalah kitab yang sangat banyak faedah dan sangat barokah karena dipelajari oleh penuntut ilmu, khususnya di banyak pondok pesantren yang ada di Indonesia khususnya. Taib, sebelum kita masuk ke materi, kita perlu mengenal mu'allif rahimahullah ta'ala, yaitu penulis kitab ini, yang mana beliau telah berjasa dalam Islam dalam bentuk tulisan, menjaga ilmu dengan menulis. Mualliful Kitabil Ajurumiyah, penulis kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Dawud As-Sinhaji. Beliau kunyahnya adalah Abu Abdillah dan nama beliau adalah Muhammad bin Abdillah, putra dari Abdillah, bin Dawud, putra dari Daud. As-Sinhaji, beliau dari qabilah As-Sinhaji. Wa yu'rafu bi ibni Ajurrum, dan beliau dikenal dengan nama Ibnu Ajurrum. Ulida, dilahirkan pada 672 Hijriah dan diwafatkan atau bertepatan 1273 Miladiah. Sedangkan Tufi diwafatkan pada tahun 723 Hijriah atau bertepatan tahun 1323 Hijriah Masehi. Berarti beliau ini ulama abad ke-7 dan 8. Ya, jadi 600 lebih itu abad ke-7. 700 lebih itu berarti abad ke-8. Faqihun wa nahwiyun maghribiyun. Beliau adalah faqih, orang yang faham agama, orang yang paham fikih. Nahwiyun, beliau juga adalah seorang ahli nahwu. Maghribiyun, beliau dari Maghribi, yaitu Maroko sekarang. Min Sinhajati, dari Senhaja. Senhaja itu kalau saya baca tadi, itu merupakan desa di Maroko, Sinhaja. Jadi para ulama itu terkadang bukan dikenal dari namanya, tetapi dikenal dari daerahnya, seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Bukhara. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi dari An-Nawawi. An-Nawawi itu nama sebuah tempat, daerah. Kemudian ishtahara bi kitabihi Al-Ajurumiyah. Jadi beliau terkenal dengan kitabnya Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah, alladzi yu'tabaru min ahammil kutubin nahwi al-arabiyyati, yang mana dianggap termasuk kitab-kitab yang penting dalam ilmu nahwu bahasa Arab. Kemudian kita masuki matannya. Jadi ini merupakan matan. Dari matan itu secara bahasa artinya adalah isi dari sebuah redaksi atau berita, ya. Jadi ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Nah, ini adalah matannya. Seperti di dalam hadis juga ada sanad, matan, perawi, yang meriwayatkan. Nah, seperti itu.
Kita baca matanya, Anwa'ul Kalami. Ini judulnya. Macam-macam kalam. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Fal-ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u wal fi'lu yu'rafu bi qad was sini wa sawfa wa ta'i ta'nisi sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Jadi sebaiknya matan ini dihafalkan ya. Kita hafalkan karena nanti sangat berguna ketika kita menyebutkan syarat-syarat. Nah, kalau nggak hafal syarat-syaratnya gimana nanti ya? Maka matan ini hendaknya dihafalkan bagi para penuntut ilmu agar memudahkan untuk menyebutkan apa yang menjadi syarat-syarat, yang menjadi hal-hal yang contoh-contohnya atau dan lain-lain. Jadi kita akan membahas yang pertama dulu, al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, ini ada bagan yang telah saya buat, anwa'ul kalami, macam-macam kalam. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Yang pertama adalah al-lafzu, lafaz. Al-lafzu huwa al-kalimah atau as-sautu alladhi yu'abbiru an ma'na mu'ayyanin. Jadi adalah lafaz itu adalah kata atau suara yang menjelaskan, menunjukkan makna tertentu. Jadi lafaz itu bisa berbentuk kata atau suara yang berbunyi yang memiliki makna. Nah, jadi lafaz itu harus kata atau suara. Nah, harus kata berarti ditulis atau suara berarti diucapkan. Dan ada syarat tambahannya, harus memiliki makna. Jadi kita misalkan mengatakan hu gitu misalkan ya. Apa maknanya? Tidak ada maknanya. Maka itu belum bisa dikatakan sebagai lafaz. Karena itu rukun lafaz kata atau suara yang memiliki makna tertentu. Rumah, nah berarti dia kata, bisa dikatakan lafaz. Kita tahu maknanya adalah rumah ya, bangunan yang dibangun untuk kita bertinggal atau bermukim di sana. Nah, itu namanya rumah. Itu adalah al-lafzu. Kemudian al-murakkabu. Al-murakkabu ini secara bahasa artinya tersusun. Al-murakkabu ibaratun an jumalin au ibaratin tatakawanu min aktsari min kalimah. Murakkab adalah suatu ungkapan dari jumal, kalimah-kalimah. Jadi beberapa ungkapan dari beberapa kalimat. Kalimah ya, kalimah itu kata. Beberapa jumal itu kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi di dalam bahasa Arab ada huruf, ada kalimah, ada jumlah. Huruf, kalimah, jumlah. Kalau bahasa Indonesia kan ada huruf, kemudian kata dan kalimat, kemudian paragraf, kemudian ada lagi narasi, seperti itu. Jadi al-murakkab ibaratun an jumalin, ungkapan dari beberapa kalimat bahasa Indonesia ya, beberapa kalimat. Au ibaratin, atau beberapa ibarah, ungkapan-ungkapan yang lain. Tatakawanu min aksari min kalimah, yang dia terdiri dari lebih dari satu kata. Nah, intinya murakkab ini tersusun lebih dari satu kata. Dia merupakan ungkapan dari suatu kalimat.
terdiri dari dua kata atau lebih, karena jika hanya satu kata belum dikatakan murakkab. Nah, jadi harus memiliki dua kata minimal. Kemudian al-mufid, yang ketiga mufid, yaitu artinya secara bahasa berfaedah. Al-mufidu wal lafzu aw at-tarkib alladhi yu'ti ma'nan kamilan wa muktamilan 'inda istikhdamihi. Mufid itu adalah lafadz atau tarkib murakkab tadi, lafadz atau tarkib yang yu'ti diberi atau yang memberikan makna kamilan, makna secara penyempurna, wa muktamilan, dan yang disempurnakan, inda istikhdamihi, ketika digunakannya. Jadi kalimat yang bisa menunjukkan pada makna dan bisa dipahami, bukan seperti kalimat Zaid besok. Nah, ini jadi harus mufid ini rukunnya adalah kamilan wa muktamilan. Harus ada makna yang menjadi pelengkap dan yang melengkapi, pelengkap dan yang melengkapi. Jadi harus ada dua hal tersebut. Semisal ini dicontoh Zaid besok. Ini lafadz. Oke. Kemudian ini murakkab karena ada dua. Tetapi ini tidak menunjukkan kamilan wa muktamilan, yang melengkapi dan yang menjadi pelengkap, yang menjadi pelengkap dan yang melengkapi, tidak ada. Kecuali Zaid makan. Nah, Zaid kamilan menjadi pelengkap dan makan muktamilan. Nah, Zaid makan. Kalau dalam bahasa Arab ketika dia menggunakan kalimat fi'il, maka harus tambah maf'ul. Tapi kalau menggunakan isim, dia cukup mubtada dan khobar. Ya, itu pembahasan nanti ya. Jadi intinya mufid ini harus sempurna maknanya. Ada yang menjadi penyempurna dan ada yang disempurnakan, menyempurnakan. Kemudian yang terakhir al-wada' bil wada'i. Apa itu al-wada'i? Annal makna alladhi yahmiluhu al-lafzu aw at-tarkibu yufhamu min khilalil wada'il lughawi at-tabi'i lil kalimat. Bahwasanya makna yang yahmilul lafzu, yang lafadz mengandungnya, memiliki yang ada di dalam lafadz itu, atau tarkib susunan, yufhamu min khilalil wada'i, difahami dari sisi wada' al-lughawi at-tabi'i, sisi peletakan secara bahasa yang asli, yang tabi'i. Jadi wada' ini gampangannya adalah dia sesuai dengan peletakan bahasa Arab, sesuai dengan peletakan bahasa Arab lil kalimat, pada kata-kata. Kalimat itu sesuai dengan penggunaan dalam bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya, dan bukan bahasa selain Arab. Nah, jadi harus berbahasa Arab, dan bahasa Arabnya juga harus sesuai dengan kaidah. Nah, ini adalah rukun dari kalam. Jadi ada 4 ya. Lafadz, al-murakkab, al-mufid, bil wada'i. Nah, kita mengatakan misalkan Zaid besok dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka ini tidak wada'i. Baik, bisa dipahami insyaallah ya. Baik, selanjutnya al-misal, contohnya adalah al-lafzu. Contoh al-lafzu
Contoh, ada orang bertanya, madza, artinya apa? Ucapan seseorang kepada orang lain akan tapi hanya satu kata, maka belum bisa dikatakan kalam. Nah, madza. Nah, ini berarti sudah lafadz. Ini merupakan lafadz. Akan tapi belum bisa kita katakan kalam. Kemudian al-murakkab tersusun dari dua kata atau lebih. Contohnya Zaidun wa Ahmadu. Nah, ini kan sudah dua kata ya. Ada Zaid wa Ahmadu, bahkan tiga kata ini ya. Wawunya ini wawu atof. Nah, artinya Zaid dan Ahmad. Meskipun ini tersusun, tapi belum memberikan faidah, sehingga muncul pertanyaan, kenapa Zaid dan Ahmad? Nah, jadi al-lafdhu tadi satu kata, madza al-murakkabu Zaidun wa Ahmadu. Ini sudah dikatakan murakkab, akan tapi ini belum bisa dikatakan kalam karena belum mempunyai faidah. Kemudian yang al-mufid memiliki faidah. Lafadz yang murakkab harus berfaedah dan difahami. Contohnya al-ghurfatu jadidun. Nah, contohnya adalah al-ghurfatu jadidun, artinya bisa dipahami, yaitu kamar itu baru. Akan tapi penulisannya ini tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Maka ini bisa disebut lafadz murakkab mufid, tapi dia belum bisa dikatakan kalam karena belum ada bil wada'i. Nah, kemudian al wada'u, kalimat itu sesuai dengan penggunaan dalam bahasa Arab dan bukan berbahasa selain Arab. Al-ghurfatu jadidatun. Nah, ini adalah sesuai dengan bahasa Arab. Ketika ada tak marbuthah di akhir, yaitu muannas, maka kata setelahnya atau khobar ya di sini itu juga harus muannas. Al-ghurfatu jadidatun, bukan al-ghurfatu jadidun. Ya, al-ghurfatu jadidatun. Dan bukan bahasa selain Arab. Nah, bahasa selain Arab berarti dia tidak wada ya, bukan termasuk wada. Artinya kamar itu baru. Artinya bisa difahami, kaidah bahasanya juga benar, dan dia berbahasa Arab. Maka inilah yang bisa disebut dengan kalam. Nah, jadi kalam itu harus memiliki 4 rukun ini. Al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu bil wada'i. Kita baca lagi, al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wada'i. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya, membahas tentang aqsamul kalimah atau ya aqsamul kalam. Aqsamul kalimah ya. Aqsamul kalimah itu dibagi menjadi isim, fiil, dan huruf. Itu insyaallah kita akan mempelajarinya. Bismillah ta'ala, insyaallah kita akan mempelajarinya bismillah ta'ala. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.